Dia berjuang bertahun-tahun dan mendapatkan ketenaran serta kekayaan. Tapi di dalam hati dia merasa hampa dan menderita. Setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, dia sadar bahwa mencari kebenaran adalah jalan yang tepat. Dan mulai memenuhi tugasnya dengan antusias. Namun, saat ketegangan antara pekerjaan dan tugasnya meningkat, dia harus memilih dan merasa sangat bimbang. Apa yang dia sadari berkat firman Tuhan hingga akhirnya mengambil pilihan yang tepat? Saat aku kecil, keluargaku miskin. Kami sering dirundung oleh penduduk desa lain. Aku sedih setiap kali melihat ibuku menangis karena hal itu. Tampaknya semua orang meremehkan kami karena tanpa status dan kami tak pernah bisa maju. Waktu itu, orang tuaku sering berkata, orang miskin selalu sendiri, tapi orang kaya akan selalu dicari. Saat besar nanti, bangun reputasimu dan jadilah unggul agar kita dihormati. Aku berpegang pada perkataan itu dan bekerja keras untuk memperoleh status serta rasa hormat. Tahun 1986, aku ikut rekrutmen program pelatihan di perusahaan besar. Sepanjang pelatihan, aku tekun belajar. Nilai dan perilakuku mendapat hasil terbaik. Namun tiba-tiba, aku ditempatkan di posisi rendah yang tak perlu kompetensi tinggi. Sedangkan yang nilainya lebih rendah, tapi dari keluarga terpandang, ditempatkan di posisi manajerial. Aku sangat terpukul dengan hasil ini. Aku pun sadar, jika ingin unggul, keterampilan saja tak cukup. Aku harus belajar menjilat atasan. Setelah itu, aku sering membantu pekerjaan bos di rumahnya. Saat dia dirawat di rumah sakit, aku selalu siap mengiyakan perintah dan panggilannya. Demi mendapatkan pengakuan bos, aku beli segala jenis buku dan belajar demi meningkatkan kemampuan manajemenku. Setelah kerja keras bertahun-tahun, akhirnya aku dipromosikan ke manajemen puncak. Di pabrik, semua pekerja menyapaku dengan hormat. Dan saat pulang, para tetangga mengunjungiku. Dalam sekejap, aku menjadi orang terpandang. Makin banyak orang meminta bantuanku. Bahkan orang-orang yang dulu meremehkan kami, memperlakukan kami dengan berbeda, dan kini mereka ramah padaku. Dalam kesombonganku, aku puas menjadi pusat perhatian dan dikagumi. Di umur 35 tahun, aku dipromosikan menjadi direktur pabrik. Meski telah memperoleh status dan otoritas, aku masih merasa gelisah. Karena kurang koneksi, aku khawatir jika kinerjaku buruk, aku tak akan bisa pertahankan statusku. Bagai berjalan di atas lapisan es tipis, aku tangani pekerjaanku dengan hati-hati. Takut diberhentikan jika ada kesalahan. Demi mengembangkan bisnis, aku sering ajak klien makan malam mewah, minum-minum, berkaraoke. Aku sadar beberapa manajer bahkan menyuap klien dengan uang dan pelacur. Aku benci cara berbisnis seperti ini. Tapi setelah menimbang pilihanku, akhirnya aku menerima kenyataan. Selama waktu itu, aku sangat gelisah dan sulit tidur. Akibat stres dari pekerjaan dan kecemasanku, aku mengidap diabetes, hiperlipidemia, hipertensi, dan penyakit lain. Setelah itu, perusahaanku berubah dari BUMN menjadi milik swasta. 300 karyawan ambil alih kepemilikan saham perusahaan. Untuk memaksimalkan penghasilan, 3 tahun kemudian kami membeli pemegang saham minoritas agar rencana ketua terus berjalan.
Dalam sekejap, aku serta beberapa pemegang saham mayoritas menjadi jutawan. Dan perusahaan kami menjadi sumber penghasilan pajak utama setempat. Aku sering menghadiri rapat penting di daerah, bahkan tampil di televisi. Kesombonganku benar-benar terpuaskan. Dari luar, aku terlihat sukses menjalani gaya hidup kaum elit. Tapi di dalam hati, aku merasa hampa dan gelisah. Tiap malam saat berbaring di kasur, aku berpikir, aku telah curahkan hati dan jiwa pada pekerjaanku dan memperoleh status serta reputasi. Tapi aku kehilangan harga diri dan kesehatanku terganggu. Apakah hidupku memang harus seperti ini? Apa artinya menjalani hidup seperti ini? Benar. Uang dan kekaguman sebanyak apapun tak akan bisa mengisi lubang di hati kita. Benar. Tapi karena sibuk, aku tak sempat merenung. Akibat terikat oleh status dan reputasi, aku hanya bisa terus maju. Tapi tidak disangka, saat akan mencapai puncak karirku, salah satu produk kami mengalami masalah kualitas akibat kesalahanku dan akhirnya membuat perusahaan rugi besar. Saat itu, aku merasa sangat bersalah. Selama di sana, aku membuat kemajuan yang stabil hampir setiap tahun. Tapi, meski bekerja keras 6 bulan terakhir, aku merusak reputasiku sendiri. Aku seperti jatuh dari puncak tertinggi ke relung terdalam. Itu pukulan telak. Benar. Di tengah rasa sakit dan deritaku, beberapa orang membagikan Injil Tuhan yang Maha Kuasa padaku. Aku melihat firman yang berbunyi, nasib manusia dikendalikan oleh tangan Tuhan. Kau tak mampu mengendalikan dirimu. Meskipun manusia selalu sibuk sendiri, ia tetap tak mampu mengendalikan dirinya. Jika kau mampu mengetahui prospekmu sendiri, mampu mengendalikan nasibmu sendiri, apa kau akan tetap menjadi makhluk ciptaan? Masih ada lagi. Hati dan roh manusia berada di tangan Tuhan. Segala hal dalam kehidupannya berada dalam pengamatan mata Tuhan. Entah kau mempercayainya atau tidak, setiap dan segala hal, baik itu hidup ataupun mati, akan silih berganti, berubah, diperbarui, dan lenyap sesuai pemikiran Tuhan. Begitulah cara Tuhan memimpin segala sesuatu. Amin. Amin. Setelah membacanya, aku sadar bahwa nasib hidup kita semuanya berada di tangan Tuhan. Kita tak punya kendali atas kesuksesan atau kegagalan karir kita. Benar. Setelah memikirkannya, aku sadar itu benar. Awalnya aku berniat meningkatkan karir dengan usahaku sendiri. Tapi aku justru gagal. Ini menunjukkan kita tak punya kendali atas nasib kita. Benar. Bagiku, firman tersebut sangat nyata dan benar. Dengan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku jadi yakin ini pekerjaan Tuhan dan menerima Dia. Saat menerima Tuhan yang Maha Kuasa, kita diberi kesempatan mengubah kehidupan. Benar. Setelah itu, aku menemukan firman lainnya. Aku mendorong orang dari segala bangsa, dari semua negara, dan bahkan dari semua industri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengamati pekerjaan Tuhan, dan untuk perhatikan nasib manusia, untuk menjadikan Tuhan yang paling kudus, paling terhormat, paling tinggi, dan satu-satunya Tuhan yang disembah, dan untuk membuat seluruh manusia hidup dalam berkat Tuhan
Sama seperti keturunan Abraham yang hidup dalam janji Yahweh, seperti Adam dan Hawa yang pada mulanya diciptakan Tuhan, hidup di Taman Eden. Amin. Amin. Firman tersebut meninggalkan kesan mendalam. Aku habiskan separuh hidupku berjuang untuk sukses. Dan meski sudah berhasil melampaui rekan-rekanku, mendapatkan reputasi, dan hasrat kesombonganku terpuaskan, di dalam hati aku merasa hampa dan menderita. Aku sadar bahwa menghadap Tuhan untuk mencari kebenaran dan menyembahnya adalah jalan yang benar dan akan membuatku menerima berkat. Jadi, aku bersumpah kepada Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk beriman dan mengikutinya. 2 bulan kemudian, aku menjadi pemimpin kelompok di gerejaku dan bertugas mengadakan pertemuan. Aku sangat senang dan siap mengindahkan kehendak Tuhan dan melakukan tugasku. Karena tempat pertemuan kami dekat dengan tempat kerjaku, aku sering bertemu rekan kerjaku di jalan. Seiring berjalannya waktu, aku mulai gugup. Jika bosku tahu aku orang yang percaya Tuhan, aku akan dikritik dan dipermalukan, tapi kemungkinan terburuknya aku akan dipecat. Aku akan kehilangan reputasi dan status yang kuperjuangkan separuh hidupku. Tapi aku berpikir, setelah beriman pada Tuhan, sebab paham beberapa kebenaran, aku bisa menghindari kejahatan. Aku sangat yakin bahwa mengimani Tuhan, mencari kebenaran, dan bertugas adalah jalan yang benar. Dan itu hal paling berharga di dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku tak boleh melepaskannya. Benar. Setelah itu, aku berhenti terkekang dan melanjutkan perkumpulan serta tugasku. Setelah beberapa saat, bos mengetahui aku mempercayai Tuhan dan menghadiri pertemuan. Suatu kali, aku tak ikut rapat perusahaan. Jadi ketua mengutus orang untuk mencariku, bahkan mencari tahu tempat pertemuanku. Saat aku akan menghadiri pertemuan dan ketua mengetahuinya, dia sengaja mengadakan rapat manajer dan duduk di sebelahku agar aku tak bisa pergi. Seluruh situasi ini sangat menyulitkanku. Tiap ikut pertemuan, aku merasa terkekang. Selama masa itu, aku merasa tercekik dan sadar bahwa situasiku menghalangiku mempercayai Tuhan. Jadi aku berdoa meminta bimbingan Tuhan. Lalu aku melihat kutipan firman Tuhan yang berbunyi, "Kau harus tahu bagaimana memuaskanku sekarang dan bagaimana kau masuk ke jalur yang benar dalam imanmu. Yang kuinginkan adalah kesetiaan dan ketaatanmu sekarang, kasih dan kesaksianmu sekarang. Sekalipun pada saat ini kau tak tahu apa arti kesaksian atau apa arti kasih, kau harus membawa segenap dirimu kepadaku dan menyerahkan satu-satunya harta yang kau miliki, kesetiaan dan ketaatanmu. Kau harus tahu, kesaksian kalahnya iblis olehku adalah di dalam kesetiaan dan ketaatan manusia. Begitu juga kesaksian mengenai tuntasnya penaklukanku terhadap manusia." Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku menyadari, apapun yang kita alami sebagai orang percaya Tuhan, kita harus selalu menerapkan ketaatan kepada Tuhan dan memberi kesaksian tentangnya. Benar. Saat itu, aku baru beriman 2 tahun. Dan meski dari luar aku tampak bertugas, aku terkekang oleh pekerjaanku. Dan selalu khawatir akan dipecat dan kehilangan status. Jadi aku tak bisa fokus pada tugasku. Dan membiarkan pekerjaanku memengaruhi pertemuan serta tugasku. Lalu, di mana kesaksianku? Setelah itu, aku mengingat firman lainnya. Boleh kubacakan? Tentu, silakan. Ya.
Dalam imannya, Petrus berusaha memuaskan Tuhan. Berusaha menaati semua yang berasal dari Tuhan. Tanpa keluhan, dia menerima hajaran, penghakiman, pemurnian, kesengsaraan, dan kekurangan dalam hidupnya. Semua itu tak dapat mengubah kasihnya kepada Tuhan. Inilah kasih tertinggi kepada Tuhan. Bukankah inilah pemenuhan tugas makhluk ciptaan Tuhan? Amin. Amin. Petrus berusaha tunduk dan mengasihi Tuhan. Saat Tuhan Yesus memanggilnya, dia langsung pergi untuk mengikutinya. Saat dia dapat masalah, dia berusaha penuhi kehendak Tuhan. Dia disalib terbalik dan mendapat kasih tertinggi Tuhan, taat hingga aja, menjadi kesaksian yang begitu menakjubkan, menjalani hidup penuh nilai dan makna. Benar. Karena telah putuskan mengikuti Tuhan, aku harus meniru Petrus, mengasihi dan memuaskan Tuhan. Hanya ini keputusan terbaik. Benar. Aku mengingat bahwa di separuh hidupku, ku terima suap, hidup bobrok, berbohong demi status, serta hidup sengsara. Dalam sekejap, masa mudaku terlewati. Meski aku berada di jalan yang benar, aku masih terkekang pekerjaanku, tak bisa fokus beriman dan bertugas. Jika terus seperti ini, bisakah hidupku maju? Benar. Aku teringat firman Tuhan. Waktu tidak menunggu siapapun. Diriku merasakan desakan. Setelah hidup selama 50 tahun, aku berkesempatan menerima kasih karunia Tuhan, mencari kebenaran, mendapat penyelamatan Tuhan. Semua karena kebaikannya. Aku harus berhenti sembarangan beriman. Lalu, aku ingin mundur dari pekerjaanku, agar bisa dedikasikan waktuku untuk cari kebenaran dan lakukan tugas. Syukur kepada Tuhan. Kau punya keinginan mengorbankan diri untuk Tuhan. Itu hebat. Benar. Lalu aku tersadar, kuhabiskan hidupku, bekerja keras dan jadi pemegang saham besar, dengan portofolio senilai jutaan yuan, dan jumlah pengagum yang tak terhitung. Tapi jika kehilangan pekerjaan, aku akan balik normal, lalu tak ada yang peduli. Keluarga, teman, dan rekan kerjaku akan meremehkanku dan menyebutku bodoh. Bagaimana bisa aku percaya diri menghadapi mereka? Saat memikirkan itu, aku menjadi bimbang. Dan aku berdoa, minta Tuhan memberi kekuatan untuk bebaskanku dari belenggu pekerjaanku. Setelahnya, aku menemukan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia, sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan. Mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan, menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan, menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan, mengorbankan semua yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan, dan mereka akan melakukan penilaian atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan. Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata, dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut. Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah. Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia dan menjadi semakin jahat. Jadi, dengan cara inilah, generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis. Sekarang, melihat tindakan iblis, bukankah motif jahat iblis benar-benar menjijikkan? Mungkin hari ini,
Engkau semua masih belum dapat memahami motif jahat iblis, karena engkau semua berpikir orang tidak dapat hidup tanpa ketenaran dan keuntungan. Engkau berpikir jika orang meninggalkan ketenaran dan keuntungan, mereka tidak akan mampu lagi melihat jalan di depan, tidak mampu lagi melihat tujuan mereka, bahwa masa depan mereka akan menjadi gelap, redup dan suram. Namun, perlahan-lahan engkau semua suatu hari nanti akan menyadari bahwa ketenaran dan keuntungan adalah belenggu mengerikan yang iblis gunakan untuk mengikat manusia. Ketika hari itu tiba, engkau akan sepenuhnya menentang kendali iblis dan sepenuhnya menentang belenggu yang iblis gunakan untuk mengikatmu. Ketika saatnya tiba di mana engkau ingin membuang semua hal yang telah iblis tanamkan dalam dirimu, engkau kemudian akan memutuskan dirimu sepenuhnya dari iblis, dan engkau akan dengan sungguh-sungguh membenci semua yang telah iblis bawa kepadamu. Baru setelah itulah, umat manusia akan memiliki kasih dan kerinduan yang nyata kepada Tuhan. Amin. Amin. Tersingkap bahwa iblis pakai ketenaran untuk merusak manusia. Benar. Lewat firman Tuhan, aku menyadari bahwa aku selalu bekerja dan tak fokus berusaha pada tugasku karena aku tak sadar ketenaran itu belenggu iblis untuk mengontrol orang. Iblis menyiapkan jebakan. Iblis menggunakan ketenaran untuk menipu dan merusakku. Aku jadi kejar ketenaran dan mengkhianati Tuhan. Karena keluargaku hidup miskin dan diremehkan sejak dulu. Termakan filosofi jahat, jadilah yang paling menonjol dari orang lain. Manusia bergelut ke atas, air mengalir ke bawah. Aku meyakini konsep itu sebagai kebenaran mutlak. Bersumpah akan hidup sebagai kaum elit. Demi mewujudkan itu, aku buang harga diri. Aku memuja serta mencilat para bosku. Setelah dapat status, selalu khawatir ada perlawanan. Untuk kuatkan status, kulawan hati nurani dan menyuap klien dengan uang. Aku selalu merasa takut tindakanku akan ketahuan. Demi status lebih tinggi, aku kerja membanting tulang. Bagai berenang melawan arus, tak bisa beristirahat. Akhirnya, aku kelelahan dan menderita sakit. Saat belum berstatus dan berkuasa, kuupayakannya dengan segala cara. Tapi setelah tercapai, aku sibuk makan mewah. Tak punya pilihan selain ikuti tren duniawi. Tak merasa seperti manusia. Aku tak merasakan damai. Tiap hari aku tegang dan jalani hidup melelahkan. Iblis memakai ketenaran untuk menyiksaku. Benar. Aku berpikir, meski orang terkenal dan kaya raya, memiliki harta, benda, dan reputasi, ada yang pakai narkoba, bunuh diri, atau dipenjara. Kekayaan mungkin memberikan gengsi sesaat, tapi itu membuat pikiran dan tubuhnya hampa dan menderita. Benar. Saat itulah aku baru sadar, hasrat mencari ketenaran yang ditanamkan iblis ke kita itu negatif. Itulah cara iblis mempermainkan manusia, menuntun kita pada kerusakan, merenggut kemanusiaan manusia hingga jadi monster. Benar. Cari ketenaran bukan jalan yang benar, hanya membuat manusia makin rusak dan menderita. Benar. Setelah menikmati asupan firman Tuhan, aku paham
mencari kebenaran, menjauhi kejahatan, bertugas sebagai ciptaannya. Itulah cara agar hidupku bermakna. Benar. Aku tak boleh masuk perangkap demi mengejar kekayaan duniawi. Harus andalkan Tuhan untuk singkirkan belenggu reputasi, bertugas dengan baik, cari kebenaran, jalani hidup bermakna. Setelahnya, kuputuskan untuk berhenti bekerja. Pengunduran dirimu berjalan lancar? Itu tidak mudah. Aku sudah tahu posisiku di sana termasuk penting. Ketua takkan setuju jika aku langsung mundur. Kuputuskan ajukan izin sakit yang diperpanjang pada ketua. Tapi dia pasti sudah tahu motifku. Katanya, aku takkan menaikkannya. Jika ku beri izin sakit, setelahnya kau akan mundur. Mendengar itu, aku merasa kalah. Jika ketua tak izinkan, dan aku terus memaksa, bukankah akan jadi masalah? Modalku di sana dalam investasi. Bagaimana jika dia persulit uangku yang ada di sana? Setelah itu, pengunduran diri jadi masalah bagiku. Aku tidak tahu apa solusinya. Jadi aku terus berdoa, minta bimbingan Tuhan. Lalu, aku teringat firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ketika Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anak laki-lakinya, apakah tindakannya itu dilihat oleh Tuhan? Ya, keseluruhan proses dari awal saat Tuhan meminta agar Abraham mempersembahkan Ishak hingga saat Abraham benar-benar mengangkat pisaunya untuk menyembelih anak laki-lakinya, menunjukkan kepada Tuhan hati Abraham dan terlepas dari kebodohan, ketidaktahuan, dan kesalahpahaman Abraham sebelumnya akan Tuhan. Pada waktu itu, hati Abraham untuk Tuhan adalah benar dan jujur, dan dia benar-benar akan mengembalikan Ishak, anak laki-laki yang diberikan kepadanya oleh Tuhan, kepada Tuhan. Di dalam dirinya, Tuhan melihat ketaatan yang sangat dia inginkan. Amin. Amin. Pengalaman Abraham menyadarkanku. Aku tahu Tuhan inginkan ketulusan manusia. Saat Tuhan minta Abraham korbankan putra tunggalnya, Ishak, Abraham mampu menahan derita demi Tuhan. Tuhan tahu hati Abraham tulus padanya. Benar. Kurenungkan perilakuku. Meski ku bilang ingin menjadikan iman sebagai bagian besar di hidupku, hingga mau berhenti kerja agar bisa bertugas. Semua cuma omong kosong. Aku tak serius curahkan hatiku. Aku cemas akan menyinggung ketua jika terus memaksa mundur dan bermasalah pada danaku. Hanya peduli kepentingan pribadi. Abraham menyerahkan putra tunggalnya kepada Tuhan. Sedangkan aku cuma perlu berhenti bekerja, tapi tak bisa. Aku tak berhati tulus. Bukankah aku bohongi Tuhan? Benar. Setelahnya, aku merasa bersalah. Aku berdoa, Tuhan, aku mau mundur dari pekerjaanku agar fokus bertugas, tapi tak bisa menyelesaikannya. Tuhan, aku tak ingin membohongimu. Aku siap berhenti bekerja dan memenuhi tugasku. Setelah berdoa, akhirnya aku berani diskusikan pengunduranku dengan ketua. Akhirnya, dia hanya izinkan cuti 6 bulan. Tapi aku sudah bertekad mundur. Sekejap, setengah tahun berlalu.
Aku mau memperpanjang cuti untuk menjaga hubungan dan mendapatkan uangku. Tapi ketua bilang sedang ada di perusahaan di ibu kota dan memintaku menemuinya secara pribadi. Namun saat bertemu, dia tak membahas cutiku. Justru mengajakku keliling ke seluruh divisi perusahaan. Semua kantor dihias dengan mewah, mengagumkan. Semua orang sedang sibuk bekerja. Manajer semua divisi menyapaku dengan direktur uang. Tanpa sadar, aku tergoda lagi. Aku berpikir, meski telah lama cuti, aku masih berpengaruh. Aku punya saham di perusahaan ini. Aku masih jadi pemimpin di sini. Ternyata laba perusahaan naik 2 tahun terakhir. Jika ku lepas tugasku dan terus di sini, aku bisa dapat uang dalam jumlah besar. Dan hidup bergelimang harta benda. Keturunanku jadi makmur. Menyadari itu, aku sedikit tergoda. Ya, itu pasti cukup menggoda. Benar. Tapi aku segera sadar bahwa aku terlena dan segera membatin nama Tuhan. Kemudian, ku ingat firman Tuhan Yesus. Kau tak dapat melayani Tuhan dan melayani Mammon. Aku juga teringat kisah di Alkitab tentang iblis yang berusaha mencobai Tuhan Yesus. Sekali lagi, iblis membawanya ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan di dunia dan kemegahannya. Iblis berkata, "Semua ini akan kuberikan padamu jika kau mau sujud menyembahku." Yesus berkata, "Iblis, enyah kau. Sebab ada tertulis, kau harus menyembah Tuhan, hanya Dia yang kau harus layani." Amin. Bukankah ketua menggodaku untuk bertahan dengan memamerkan ruang kantor mereka yang begitu mewah dan lingkungan kerja yang telah berkembang? Benar. Bukankah iblis yang memanipulasi ini? Iblis pakai ketenaran dan kekayaan untuk menguji dan cobaiku, agar tinggalkan Tuhan dan tugasku, membiarkan iblis mempermainkanku. Aku tak boleh dibodohi iblis. Ya, syukur kepada Tuhan. Jika bukan karena bimbingan Tuhan, akan mudah dapat pencobaan. Benar. Lalu, aku menambah cuti 3 bulan. Saat hampir usai, aku berpikir, tak bisa terus meminta cuti. Jika ingin mundur bekerja demi bertugas, aku harus jual semua saham bagianku. Tapi hal itu hanya boleh dilakukan pada hari tertentu. Bagaimana jika ketua melarangku menjual sahamku? Dan dia masih memiliki modalku senilai 1,5 juta. Jika dia tak mengembalikannya, aku tak akan punya harta. Aku memperoleh modal itu dengan susah payah. Saat itu, aku mencemaskannya setiap hari dan kesal karena tak bisa memenuhi tugasku. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, memintanya membebaskanku dari beban ini. Kemudian, aku bertemu ketua untuk membahas penjualan sahamku. Tapi dia tak mengizinkanku mundur. Dia mempersulit prosesnya, berkata, "Jika kau ingin mundur, kau harus kehilangan sebagian sahammu." Aku tak rela kehilangan ratusan ribu yuan. Aku telah bekerja keras untuk mendapatkan uang itu. Saat itu, akhirnya aku menyadari bahwa iblis kembali mencobaiku. Aku memikirkan firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, dalam hatinya, Ayub sangat percaya bahwa semua yang dia miliki telah dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan dan bukan berasal dari hasil kerja kerasnya sendiri. Dengan demikian, dia tidak melihat semua berkat ini sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan
melainkan melabuhkan prinsip-prinsip kelangsungan hidupnya untuk berpegang dengan segenap kekuatannya pada jalan yang seharusnya dipertahankan. Dia menghargai berkat Tuhan dan mengucap syukur atas berkat itu, tetapi dia tidak terpikat oleh berkat, dan dia juga tidak mencari berkat yang lebih banyak lagi. Seperti itulah sikapnya terhadap harta benda. Dia tidak melakukan apapun demi mendapatkan berkat, dan dia juga tidak khawatir atau dirugikan karena kurangnya atau hilangnya berkat Tuhan. Dia tidak menjadi liar, bahagia berlebihan karena berkat Tuhan, dan dia juga tidak mengabaikan jalan Tuhan atau melupakan kasih karunia Tuhan oleh karena berkat yang sering dia nikmati. Sikap Ayub terhadap harta bendanya mengungkapkan kepada orang-orang kemanusiaannya yang sejati. Pertama, Ayub bukanlah manusia yang tamak, dan dia tidak banyak menuntut dalam kehidupan materialnya. Kedua, Ayub tidak pernah khawatir atau takut bahwa Tuhan akan mengambil semua yang dia miliki, yang merupakan sikap ketaatannya kepada Tuhan di dalam hatinya. Artinya, dia tidak memiliki tuntutan ataupun keluhan tentang kapan atau apakah Tuhan akan mengambil darinya atau tidak, dan tidak menanyakan alasannya, tetapi hanya berusaha untuk menaati pengaturan Tuhan. Ketiga, dia tidak pernah menganggap hartanya berasal dari usahanya sendiri, tetapi semuanya dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan. Inilah iman Ayub kepada Tuhan dan merupakan tanda keyakinannya. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan bahwa meski Ayub mengumpulkan banyak harta, dia tak terikat dengannya. Dia justru mengutamakan tunduk dan menyembah Tuhan. Jadi, saat dia kehilangan semua hartanya, dia tetap bisa memuja dan memuji Tuhan. Kisah Ayub sangat menginspirasiku. Aku harus meniru Ayub, berhenti bergantung pada harta dan memenuhi kehendak Tuhan. Benar. Akhirnya, aku sepakat menyerahkan sebagian sahamku. Tapi ketua berpendapat itu tak cukup dan menuntut jumlah yang lebih besar. Aku tak sanggup menyerahkan uang sebanyak itu. Akhirnya aku berdoa pada Tuhan. Saat itu, aku sadar iblis berusaha menggunakan uang untuk mengekang dan mengendalikanku. Aku tak boleh menyerah pada pencobaan iblis hanya karena hartaku. Aku harus berdiri teguh, mempermalukan iblis. Benar. Aku relakan saham senilai 500.000 yuan agar ketua mengizinkanku mundur. Sejak saat itu, akhirnya aku bisa fokus beriman dan bertugas. Ya, bimbingan Tuhan membantumu membebaskan diri dari ketenaran dan kekayaan. Benar. Kemudian, ku dengar seorang sekretaris komite daerah dipenjara karena kasus korupsi. Dan akhirnya mengalami gangguan mental akibat stres. Aku berpikir, ini konsekuensi buruk mengejar ketenaran dan kekayaan. Benar. Aku memikirkan saat aku memberi dan menerima suap, dan juga berkubang dalam korupsi demi memperoleh status. Jika aku tak mengundurkan diri, aku mungkin akan mengalami nasib yang sama. Firman Tuhan yang Maha Kuasa membebaskanku dari belenggu kekayaan dan jauhkanku dari pencobaan iblis. Aku berterima kasih pada Tuhan atas perlindungannya. Beberapa tahun terakhir, aku selalu memenuhi tugasku dan sering mempersekutukan firman Tuhan bersama saudara-saudariku. Aku memahami banyak kebenaran dan mendapat wawasan tentang hal duniawi. Aku sering memikirkan firman yang ini. Seluruh hidup manusia ada di tangan Tuhan, dan jika bukan karena resolusi mereka di hadapan Tuhan, siapakah yang mau hidup sia-sia dalam dunia manusia yang kosong ini? Mengapa repot-repot? Bergegas masuk dan keluar dunia. Jika tak lakukan sesuatu bagi Tuhan,
hidup mereka akan sia-sia. Amin. Ya, hidup ini memang singkat. Aku menjalani separuh hidupku di bawah kekuasaan iblis. Aku mengejar harta dan ketenaran, berusaha mengungguli orang lain. Iblis mempermainkan dan memanfaatkanku, hingga aku menjalani kehidupan yang hampa, menderita dan tak bermakna. Karena belas kasih dan kasih karunia Tuhan, aku diizinkan menerima penyelamatannya, dapat berkorban untuknya dan melaksanakan tugasku. Karena Tuhan, aku tak sia-siakan hidupku. Ya, itulah kebenaran. Dengan melaksanakan tugasku di gereja, aku mungkin tak akan memiliki status dan harta seperti dulu. Tapi aku menjalani hidup yang bebas, dan hati nuraniku tenang. Aku telah sedikit menjalani keserupaan dengan manusia. Ini semua karena Tuhan yang memanduku ke jalan yang benar. Aku berterima kasih atas penyelamatan Tuhan. Amin. Amin.